pernah mendengar tentang endapan di kantong empedu, atau orang ngomongnya ini dengan sebutan lumpur empedu. Nah, kok bisa ada lumpur ya di empedu? Ada yang mainan tanah atau gimana nih? Nah, kondisi ini ya dalam medis disebut dengan gallbladder sludge. Nah, jadi teman-teman ya semoga nggak ada ya yang mengalami seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ya, lumpur empedu ya ataupun endapan empedu ini itu adalah kumpulan kolesterol ya, kalsium, bilirubin dan senyawa lainnya yang mengendap di kantong empedu. Nah, itulah yang disebut dengan lumpur empedu. Nah, kantong empedu ini ya terletak di hati ya, di organ hati, di posisinya di sebelah kanan ya, mirip buah pir ya. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan ataupun menampung empedu ya. Nah, teman-teman ya, empedu nantinya akan dilepaskan ke dalam usus untuk membantu fungsi sistem pencernaan. Nah, endapan yang terbentuk tadi ya bisa berasal dari partikel-partikel penyusun empedu dan juga ya sisa-sisa lah ya, sisa-sisa dari empedu itu sendiri. Nah, kemudian dia tertinggal, mengendap ya, baru terbentuklah lumpur empedu. Teman-teman ya, lumpur empedu ini ya bisa menyebabkan penyakit empedu yang serius ya, kalau seandainya tidak ditangani dengan baik. Ya, misalnya nanti lama-lama bisa jadi batu empedu. Nah, teman-teman ya, umumnya endapan di dalam kantong empedu ini bisa hilang dengan sendirinya, bisa juga enggak. Nah, kemudian dalam kebanyakan kasus ya, dokter biasanya menemukan adanya lumpur empedu ini ya dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, misalkan dilakukan USG, dilihat, oh ini sepertinya ada lumpur empedu. Nah, begitu ya. Jadi ketika di USG biasanya baru ketahuan. Nah, untuk gejalanya teman-teman ya, beberapa orang dengan endapan ataupun lumpur empedu ini ya bisa tidak menimbulkan gejala. Ya, jadi nggak tahu dia. Tiba-tiba pas diperiksa dokter ada lumpur empedu, ya nggak ada gejala khasnya. Nah, tetapi jika muncul gejala, nah bisa nyeri perut ya, terutama di bagian kanan atas ya, di bawah tulang rusuk. Nah, kemudian teman-teman ya, ini sakitnya bisa meningkat ya ketika habis makan. Ya, kemudian bisa mual ya, bisa muntah. Kadang bisa muncul rasa sakit ya sampai ke bahu. Nah, kemudian untuk fesesnya biasanya warnanya itu pucat ya, seperti tanah liat. Nah, jadi itu adalah gejala-gejala yang bisa muncul. Nah, untuk penyebab lumpur empedu ini ya intinya dia terjadi ketika ya kantong empedu itu tidak kosong sepenuhnya, kemudian ada cairan empedu ya, partikel-partikelnya ya kemudian berkumpul di situ, kemudian mengendap ya, lama-lama ya terjadilah lumpur empedu. Nah, kalau tidak diobati ya bisa nanti tercipta batu empedu. Untuk faktor resiko orang bisa mengalami lumpur empedu yaitu ketika memiliki penyakit kronis ya, kelebihan berat badan ya ataupun obesitas ya, ada penyakit diabetes apalagi tidak terkontrol ya. Nah, kemudian ya misalkan teman-teman suka minum alkohol dan sebelumnya ya sudah ada masalah ya pada kesehatan kantong empedu ya, bisa ya akhirnya mengalami lumpur empedu. Nah, untuk pengobatan lumpur empedu ya biasanya dokter akan meresepkan ya obat-obatan ya untuk membantu melarutkan endapan tadi ya. Nah, kemudian endapan tadi ya lama-lama bisa menghilang. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya ya terjadi kejadian yang tidak diinginkan, misalkan ya muncul rasa sakit sampai pembekakan ya pada kantong empedu, bahkan ada batu empedu ya. Nah, biasanya ya kantong empedu tadi ya bisa disarankan untuk diangkat ya, tapi sudah melalui beberapa pemeriksaan dan pertimbangan tentunya. Nah, jadi kalau seandainya mengalami lumpur empedu ya, kalau seandainya tidak ada gejala ya jangan dibiarkan ya, tetap harus diobati. Yang terpenting adalah teman-teman harus merubah gaya hidupnya jadi lebih sehat. Ya, kemudian makannya juga harus diperhatikan ya, kalau perlu diet sehat beneran ya, supaya lumpur empedunya ya bisa hilang. Nah, teman-teman ya, konsumsi makanan yang tinggi serat, ya tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, ini penting teman-teman, perhatikan kadar kolesterolnya jangan sampai tinggi, trigliseridnya juga jangan sampai tinggi. Ya, kemudian teman-teman ya jangan sampai ya, kalau seandainya diet, ya itu dietnya diet ekstrim ataupun
teman-teman ya jangan sampai berat badannya bertambah ataupun naik secara signifikan. Nah, untuk komplikasinya teman-teman ya, lumpur empedu ini yang ditakutkan adalah nanti bisa muncul batu empedu, bisa mengalami peradangan pada kantung empedu, bisa mengalami peradangan pada pankreas. Nah, oke teman-teman ya, semoga yang mengalami lumpur empedu ya segera sembuh ya, bisa disembuhkan, segera pulih. Nah, untuk yang belum ya jangan sampai ya mengalami lumpur empedu. Nah, gimana teman-teman yang di rumah ada pengalaman tentang lumpur empedu, boleh diceritakan. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di subscribe ya channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.